Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita terisekai 100 kali. Arel Ernest sekarang sedang melawan 3 kerajaan aliansi dan ia berhasil mengkill 100.000 tentara musuh dengan sihir dispel dan sihir area magic. Dan serangan sihir itu didominasi oleh si penyihir dia dan juga ada magic gemstone Aether. Dan ya, seperti apa peperangan selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, keesokan harinya, Jiel sama menyerang garda depan pasukan aliansi. Pertempuran didominasi oleh Jiel sama. Dirinya dan pasukan elit kerajaan Ernesia berhasil menghancurkan garda depan kerajaan 3 aliansi dan itu membuat musuh mundur sampai ke benteng Dolzem. Sedangkan Arel saat ini malah makan-makan. Wadidaw nih orang malah santai-santai. Ia ditemani Kania dan 2 pengawal pribadinya. Waduh dah, lagi perang malah pesta makan. Tapi Asya merasa tidak enak dengan pesta makan ini. Situasinya sedang perang di sini, malah enak-enakan. Ini tidak menyenangkan untuk dilakukan. Tapi Siena memberitahu untuk menikmati saja karena perang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi nikmati momen ini. Barangkali besok sudah tidak bisa makan enak lagi. Santai aja Asya, santai santai santai. Kita sedang merayakan kemenangan kita di Benteng Dorzia. Walaupun ini kecil-kecilan, tapi nikmati saja Asa. Lagian, ini juga sementara Asya. Besok kita harus berangkat menuju ke garis depan karena Jiel Nisan pasti telah membuat garis depan dari 3 kerajaan aliansi menjadi kocar-kacir. Jadi kita punya waktu sementara. Jadi ya santai aja dulu, santai-santai. Sebelum besok perang lagi. Tapi apa dia sudah baikan? Dia masih tidur Arel, jawab Kania. Dan itu dia ya, terlihat si dia, ia sedang molor, ia kecapean karena telah menggunakan mana magicnya dalam jumlah besar. Arel jadi kasihan melihat dia hari ini andilnya cukup besar sekali karena ia telah memobilisasi penyihir untuk menggunakan sihir area dan mengkill puluhan ribu tentara musuh. Sampai-sampai setelah perang dia terlihat sangat loyo. Tapi di saat loyo, ia malah makan-makan wadidaw nih cewek. Memang makannya banyak. Dan setelah makan dengan lahap, ia malah tidur. Wadidaw dadah. Ariel jadi tertawa melihat penyihir itu. Dia memang penyihir yang unik. Biarlah dia istirahat. Lagian besok kita akan beraksi kembali. Kita harus mengistirahatkan diri saat ini. Dan Woke Sin pun berpindah. Di camp 3 aliansi kerajaan, Komandan Merman mendapat laporan kalau garda depan pasukan aliansi telah mundur. Pasukan aliansi saat ini berlindung di benteng Dolzem. Benar-benar buangke dadah si pangeran putra mahkota telah memukul mundur garis depan. Itu benar-benar menyusahkan. Tapi yang paling menyusahkan itu si Arel. Ia mengira Arel itu cuman tahu bisnis ya. Nyatanya ia sangat lihai dalam strategi perang. Gara-gara Arel, ia telah kehilangan 100.000 tentara aliansi dan sekarang malah dipukul mundur sampai ke benteng Dolzem. Bener-bener bangke tuh orang. Peperangan adalah medan tempur penuh darah. Bocil tidak berpengalaman harusnya tidak bisa berbuat banyak. Tapi ini Arel malah menjadi momok menakutkan bagi 3 aliansi kerajaan. Ini tidak bisa dibiarkan. Bocah 16 tahun itu harus segera dikill. Gak usah ditangkap hidup-hidup. Dikill aja tuh bocah. Dan oke, Sin kembali berpindah keesokan harinya. Pasukan Fahlia sedang bergerak menuju garis depan. Karapan kuda sudah digerakkan untuk membawa benteng bergerak dan blocking lens. Arel dan Kania juga ada di situ. Arel sedang membaca peta lokasi dirinya berada. Ia sepertinya mau menjalankan rencana selanjutnya.
Kemudian Arel menyuruh rombongan untuk menurunkan kecepatan. Slow aja bos, slow, slow, slow. Jangan cepat-cepat. Dan oke siap yang mulia. Kania jadi bertanya-tanya kepada Arel, kenapa malah rombongannya diperlambat? Apa yang terjadi? Apa ada masalah? Kania jadi bingung dah. Arel pun menjelaskan kalau saat ini tiga aliansi kerajaan sudah mengalami kerugian yang banyak dan semua ini karena ulahnya yaitu Arel Ernesia. Jadi saat ini tiga aliansi kerajaan pasti sedang menunggunya dan prediksinya Arel ada di jalur ini jalur jurang di mana jalurnya lebih rendah karena ada bukit di kedua sisinya. Kalau rombongan Arel melewatinya, tiga aliansi pasti sedang menunggu kedatangan rombongan Arel. Jadi Arel akan masuk perangkap, ya perangkap yang telah mereka siapkan. Itu sangat menakutkan. Tapi Arel akan balik menjebak mereka. Tiga aliansi kerajaan pasti kaget dengan rencana Arel ini. Wanjir kan Nia jadi bingung. Masa perangkap malah dibalik menjebak. Kan Nia bener-bener bingung dengan ucapan Arel. Yah, daripada bingung, Sin pun berpindah ke lokasi yang dimaksud Arel. Ini adalah jalan yang akan dilewati Arel dan juga rombongan dari Fahlia. Ada dua bukit di sisi jalan itu. Ini adalah lokasi yang sempurna untuk menyergap musuh dan benar prediksi Arel, pasukan tiga aliansi kerajaan telah siap siaga untuk menyergap rombongan Arel. Mereka telah menyiapkan penyihir dan kesatria untuk melakukan penyergapan. Tapi si kapten pemimpin pasukan tiga aliansi merasa aneh karena sampai sekarang rombongannya Arel belum sampai. Harusnya kan sudah sampai sini ya. Kenapa belum datang juga? Apa ada masalah dengan kereta kuda mereka? Dan ternyata itu dia rombongan Arel. Itu sudah terlihat kereta kuda telah berdatangan. Itu pasti membawa rakitan benteng besar itu. Harus segera dimusnahkan itu bentengnya. Semua prajurit serang! Teriak kapten pemimpin dan boom, anak panah meluncur menyerang kereta kuda, tapi gagal. Ada magic sword yang menahan serangan anak panah itu. Waduh, waduh, waduh. Dan lagi penyihir tidak bisa menembakkan sihirnya karena diserang sama sihir dispel. Wanjir gaswat. Pasti mereka sudah tahu kita akan ada di sini. Semuanya mundur. Jangan ada yang menyerang lagi. Kembali ke benteng Dolzem. Cepat, 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 cepat. Dan akhirnya para pasukan tiga aliansi kerajaan berlarian, mereka mundur. Akan tetapi, krak! Waduh, ada jebakan gajah yang mengenai kaki prajurit. Waduh, 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 si prajurit jatuh dan ia kesakitan. Dan ternyata ada banyak yang terkena jebakan gajah. Walah, 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 tambah gaswat ini. Hei idiot, mau kemana kalian semua? Ha? Peperangan baru dimulai, malah mau kabur. Lemah sekali kalian ini. Ucap Siena yang tiba-tiba datang. Ia malah melompat dan bersiap dengan pukulannya. Dan tuah, dihajar itu prajurit. Kau dah, jika ingin bertarung, bertarunglah sampai selesai. Jangan malah pada kabur tolol. Dasar bajing loncat, wanita jalang, sini kau, biar gue tebas. Aku adalah seorang master pedang, jangan harap kau bisa lolos dari maut. Mudarlah kau dasar wanita jalang, dan shush. Wanjir, Siena jadi kesel banget dah. Ia langsung mengepal tinjunya dan tuar. Disensor. Ya, mungkin terlalu kejamnya itu jadinya disensor. Oke dah, dua pengawal pribadi Arel berhasil mengkill para penyergap. Mereka semua tidak ada yang dibiarkan lolos. Dan ternyata itu adalah rencana Arel yang telah diprediksi. Ya, ia telah memprediksi penyergapan ini. Jadi ia memerintahkan Asha dan Sienna untuk tidak segan-segan menghajar mereka semua yang menyergap. Jangan kasih ampun bos. Daripada menunggu, mereka disergap saja. Lebih baik disergap balik daripada menunggu. Itu rencana yang brilian. Wadidaw, Ariel memang top Marco, top dah.
dan Woke kembali ke peperangan. Setelah Arel datang dan membantu garda depan, pasukan kerajaan Ernesia berhasil merebut kembali benteng Dolzem. Tapi karena terlalu senang, pasukan Ernesia lengah. Mereka diserang kembali oleh pasukan bantuan tentara aliansi. Pasukan Ernesia sempat panik. Akan tetapi ada Master Sword Expert Kania Ernesia. Ya, ia membantu pertahanan benteng Dolzem dengan kekuatannya. Banyak pasukan musuh yang menjadi korban. Pasukan aliansi bingung kenapa cewek ini sangat kuat. Ini di luar logika. Di usia semuda itu, ia telah mencapai SWOT Master Expert. Bahaya ini, bos. Dan bush, pasukan aliansi yang melawan Kania tidak ada yang selamat. Arel yang sudah ada di benteng Dolzem jadi kasihan sama pasukan musuh. Mereka dibantai seperti semut. Ya, diinjak-injak seperti semut. Wanjir dah. Tapi ini sesuatu yang bukan untuk dirayakan. Sekali lagi, nyawa telah tumbang dengan percuma. Nyawa-nyawa itu hanyalah harga untuk keserakahan para penguasa mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk sesuatu yang serakah. Ini sesuatu yang konyol, harus segera dihentikan. Dan ya, scene pun berpindah. Di tempat komando tiga aliansi kerajaan, Komandan Sergeant Sharpen telah gugur dan ia diganti komandan baru yang tampak lebih garang itu ya. Ia memberitahu komandan lainnya kalau saat ini kondisi pasukan tiga aliansi kerajaan sedang kacau. Padahal mereka menang jumlah, tapi hanya melawan bocah 16 tahun saja susah banget dah. Padahal tiga aliansi kerajaan telah mengepung benteng Ernesia. Tapi tiga aliansi kerajaan malah kalah. Tolol banget dah. Bahkan Komandan Sergeant telah modar. Kalian berdua harusnya malu ada di hadapan veteran sepertiku. Aku ini sudah pensiun goblok, malah disuruh melawan bocil. Bener-bener gak guna dadah. Wanjir dah mental dundah itu dua komandan aliansi. Dan Woke Sin kembali berpindah. Hari ini tidak ada penyerangan di benteng Dolzem. Ariel jadinya santai-santai. Ia sampai bisa tidur siang itu ya. Saking sepinya di sini. Gimana lagi ya? Soalnya sekarang tiga aliansi kerajaan telah terpojok. Pasukan Ernesia telah mengepung semua tentara aliansi. Dan ya, semua bangsawan Ernesia telah berkumpul. Mereka telah mengirim jumlah pasukan yang banyak untuk mengepung tentara tiga aliansi kerajaan. Ariel jadi tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Soalnya tidak ada tanda-tanda tiga aliansi kerajaan akan menyerang, tapi sepertinya tiga aliansi tidak akan menyerah. Tiga raja mereka masih ingin menginvasi kerajaan Ernesia. Benar-benar tolol iku raja-rajanya, tapi ketololan mereka akan dihancurkan oleh kakak Jiel. Saat ini kakak Jiel telah bersinar dengan terang. Dan juga bangsawan-bangsawan Ernesia tanpa ragu membantu kakak Jiel. Ini adalah dukungan para bangsawan yang tahu kalau kakak Jiel adalah putra mahkota yang kuat dan hebat, calon pengganti raja yang sempurna. Kalau bukan karena keserakahan tiga kerajaan itu, aku bisa santai-santai di Wahlia, tapi malah santai-santai di benteng peperangan. Wadidaw, benar-benar menyebalkan dadah. Aku harap tidak ada lagi yang berkhianat di bawah penguasaan kakak Jiel. Aku harus mendukungnya juga. Demi kehidupan santai-santai sepanjang hari yang ada kehidupan sebelumnya tidak pernah aku capai, ucap Ariel sambil rebahan. Kemudian saat rebahan ada seseorang yang mendatangi Arel, itu Asha. Ia protes, kenapa malah malas-malasan pangeran? Ini medan perang yang mulia, jangan malas-malasan. Dilihat prajurit yang lain itu, tolonglah jaga perilaku Anda di depan prajurit-prajurit Anda. Kota sedang dalam darurat yang mulia, jangan malas-malasan dah. Kau ini ngomong apa sih Asha? Aku ini sedang mikir strategi perang. Lihat ini, wajahku penuh dengan keriput. Wanjir, mana ada wajah imut-imut seperti itu penuh dengan keriput, wadidaw.
Tapi kenapa tiga aliansi kerajaan tidak menyerang? Ini seperti kita saling menunggu untuk diserang. Padahal nggak ada yang menyerang. Apa perang sudah berakhir yang mulia? Tanya Asha. Arel jadi kepikiran dengan perkataan Asha, itu apa benar ya perang sudah selesai? Ya, untuk memastikan itu lebih baik kita lihat langsung aja. Arel pun memanggil Frey. Ya, ia memanggil Frey dengan siulannya. Frey langsung datang ke arah Arel dan wush, sudah sampai. Yang mulia, Anda mau kemana? Ini masih perang yang mulia. Jangan khawatir, aku cuma mau memastikan. Kau gantikan aku sementara, aku akan segera kembali. Dan wush, terbang dah si Arel dengan si Frey. Asha jadi khawatir, tuannya ini aneh banget dah. Kadang malas-malasan, kadang berbuat nekat. Waduh, 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 bener-bener tuan yang tidak bisa ditebak. Dan ya, Arel pun bisa melihat camp musuh dari atas langit. Dan ia merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh tiga aliansi kerajaan. Ini di luar dugaannya. Sepertinya ada orang menarik yang merancang perubahan perang. Arel pun memanggil Asha dengan alat transmisi. Ia menyuruh Asha untuk memanggil Sienna. Ya, kita akan rapat sebentar. Dan Woke, Shin pun berpindah di ruang komando. Oke, rapat dimulai. Sekarang adalah rapat untuk mengakhiri perang ini. Walah, emangnya bisa ya secepat itu? Apa itu benar-benar bisa dilakukan yang mulia? Tanya Sienna. Bisa dong, asalkan kau tahu sumber masalahnya. Menurutmu, sumber masalahnya apa, Sienna? Ya nggak tahu lah, bos. Menurutku, karena tiga raja mereka yang serakah dan mau mengambil semua pencapaian yang ada di Arnesia saat ini. 100 buat Asha. Ini hadiahnya, biskuit rasa stroberi. Wanjir, ini rapat yang mulia bukan kuis. Oke, 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 oke. Benar kata Asha. Kalau semua ini adalah karena tiga raja aliansi itu yang memulai deklarasi perang. Maka untuk mengakhiri perang, tiga raja tersebut harus mengaku kalah dan minta maaf kepada kerajaan Ernesia. Wanjir, sepertinya itu tidak mungkin yang mulia. Ya, itu memang benar. Itu tidak mungkin terjadi karena aku telah melihat kalau tiga aliansi kerajaan tidak akan mundur. Mereka akan memobilisasi jenderal perang mereka dari kerajaan masing-masing. Ernesia telah melakukan mobilisasi nasional untuk bertahan. Sekarang, tiga aliansi kerajaan telah memobilisasi jenderal perang mereka untuk mengirim semua pasukan mereka menyerang pertahanan Ernesia. Waduh, 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 bahaya yang mulia. Siena malah jadi bingung. Ini terlalu berbahaya yang mulia. Ya, itu memang berbahaya. Apalagi banyak dari mereka adalah pasukan veteran. Ada juga budak dan pasukan bayaran. Mereka bukan pasukan asli dari tiga kerajaan aliansi. Ini akan merepotkan karena perang tidak akan selesai hanya dengan mengkill mereka semua. Tapi aku punya cara yang efektif untuk menggugurkan semangat mereka. Akan aku kirim tsunami yang besar yang akan menyapu mereka semua. Ini adalah ide yang cemerlang. Aku akan membuat mereka tidak bisa kabur kemanapun mereka pergi. Ya, sampai mereka KO atau mental down. Walah, 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 apalagi ini rencananya Pangeran Arel. Tapi sayangnya rencana itu tidak bisa diberitahu saat ini karena bersambung. Walah, 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 malah bersambung. Oke kan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih sudah menonton. Salam cus.